firman Tuhan mengajarkan saudara ini bukan seorang pecundang, tetapi winning, seorang pemenang, seorang champion, seorang juara. Pertanyaannya, winning yang bagaimana? Champion yang bagaimana? Yaitu saudara dan saya diminta oleh Tuhan Yesus menjadi yang terbaik. Ketika saudara dan saya memiliki iman, maka firman menuntut juga bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi ketika saudara beriman, saudara harus berbuat. Orang yang berhikmat itu artinya adalah ketika seperti tidak ada jalan keluar, saudara dan saya tiba-tiba diberi hikmat oleh Tuhan. Dan tiba-tiba bisa mencari jalan keluar. Artinya hikmat itu adalah pikiran Tuhan yang diberikan kepada saya dan saudara untuk mendapatkan jalan keluar. Tapi ada satu syarat, ketika saudara ingin menerima mujizat ada satu syarat. Syaratnya saudara dan saya harus percaya, tidak bimbang, tidak ke kanan, tidak ke kiri, percaya, tidak bimbang. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Semua bersukacita, amin. Yang bersukacita mungkin boleh lambaikan tangannya sekali lagi. Oke. Betania Reborn Center. I grow, I go, I glorify. My church, my home. I grow, I go, I glorify. Bagaimana nih kabarnya Bapak Ibu Saudara? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati oleh Tuhan. Beri sorak kemuliaan bagi Tuhan kita. Saya juga ingin mengucapkan shalom untuk Bapak Ibu Saudara yang mungkin sedang melihat tayangan live streaming ini di Nunukan atau dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kami ucapkan selamat datang dan shalom. Dan tiba saatnya kita akan memulai ibadah pada saat hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat segala anugerah penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Mungkin banyak hal yang telah kami lewati sepanjang minggu ini Tuhan. Dan Kau masih bawa kami kembali untuk masuk di dalam hadirat-Mu, untuk memuji, mengagungkan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, ini kerinduan kami Bapa. Kami siap meninggikan Engkau Tuhan. Kami siap memuji Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara mungkin boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita bersuka cita, kita mau memuji Tuhan karena Tuhan Yesus luar biasa. Yuk, mungkin boleh kasih tos kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus sungguh baik. Haleluya. Haleluya. Kita tidak akan pernah ragu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus sumber kekuatan dalam hidup kita. Amin. Amin. Katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Yes, Kau pegang hidupku sepenuh jiwa kami, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, Yesus Kau Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Bersamakan semua, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Amin. Kita angkat lagu pujian ini dengan segenap hati kita. Katakan. Amin. Akan kesetiaan Kau pegang hidupku. Yes Lord. Sepenuh jiwaku kami serahkan semua. Yes. Ku yakin dan percaya
Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, amin. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Katakan, hanya Kau Tuhan, amin. Sumber kekuatan tercurah berkat Tuhan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan kita mau dengan Tuhan berjalan bersama, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai katakan ya, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kuasa-Mu besar. Haleluya. Haleluya. Beri serasa kemuliaan bagi Tuhan. Masih ada sukacita, amin. Masih siap memuji Tuhan lagi, amin. Mungkin boleh sekali lagi kasih tahu sekarang kirinya, belakang, depan, semuanya. Kalau perlu, kalau belum kenal, kenalan. Katakan, kami bersukacita karena kita ini rumah Tuhan. Haleluya. Yes. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Mari semua yang bersukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelap. Terima sukacita. Yes. Oh, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bersukacita. Haleluya, boleh kita lambaikan tangan kita bersama-sama. Yes, Kau ada, Tuhan selalu ada dalam hati kita. Yes, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Mari deklarasikan. Haleluya, oh haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Oh, mari kita iman lagu ini. Kita yakini bahwa kebaikan dan kemurahan Tuhan selalu menyertai kita. Katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelap. Terima sukacita, oh, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang semuanya bersukacita. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku.
surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya. Tuhan itu sungguh baik dalam hidup kita. Mari kita kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Katakan, oh, katakan bersama-sama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Mari rasakan, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecap dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah, amin. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Haleluya, semuanya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh, mari kita pujikan. Haleluya, katakan bersama-sama. Kecaplah dan lihatlah. Kita lihat betapa baiknya Tuhan itu, amin. Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecap dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, oh, oh. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Jemaat saja dengan hikmat katakan, haleluya. Segala hormat, karena kita punya Allah yang hebat, amin. Dia mengasihi kita demi apapun. Allah yang memelihara, oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Haleluya, selamanya. Oh, oh. Katakan, selamanya. Haleluya. Semua diberkati oleh Tuhan, amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita undang saudara-saudara semua untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Oh. Katakan, sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ini kerinduan kami Tuhan. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Oh, Dia ubah hidupku, barui hatiku. Haleluya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya.
Kita ulangi lagi dari awal dengan kesungguhan hati kita. Katakan, bila hati terasa, yes Lord, terima kasih Tuhan. Tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya terima kasih Bapa. Apa yang harus ku buat? Mari kita dengarkan firman-Nya dalam hidup kita. Oh, Dia berfirman, Dia selalu Tuhan. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Mari semuanya dengan iman. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Oh, Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Mari renungkan dan mensyukuri kehidupan kita Tuhan. Katakan, sujud Dia, terima kasih Tuhan. Oh, ku bawa hidupku, haleluya. Ku terima kita terima anugerah dari Tuhan. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Mujizat terjadi. Muatu terjadi Mujizat saat terjadi. datang di altarnya. Mujizat terjadi Tuhan. Mujizat terjadi. Pemulihan terjadi. Kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, kami sembah Tuhan. Oh Bapa, Terima kasih Yesus. terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Bapa. Oh Yesus Tuhan. Oh Bapa Tuhan, kami perlukan
Pujian mengantarkan ingatan kami bahwa ketika kami sujud di altar-Mu ya Bapa, maka pemulihan di dalam nama Yesus terjadi. Kesembuhan di dalam nama Yesus terjadi. Mujizat, terobosan-terobosan mujizat akan kami alami Tuhan. Apapun permasalahan yang menimpa kami, permasalahan yang memproses kami yakin dan percaya Engkau sudah menyiapkan jalan keluar. Bapa, urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat yang menyaksikan ibadah ini secara online maupun jemaat yang khusus spesial hadir di tempat ini. Kami percaya Tuhan, hati-Mu ada bagi kami. Kau mengasihi setiap jemaat-jemaat tercinta Betania Ribon Malang, jemaat tercinta Betania Ribon Nunukan Kalimantan, bahkan yang saat ini sedang berproses untuk menyelesaikan surat perizinan dan pembangunan gedung di Nunukan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Kuasai hati kami, kuasai roh jiwa kami, sehingga ketika firman disampaikan, kami percaya kami mendapat sumber kekuatan yang baru di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, setiap kekasih Tuhan yang siap diberkati firman, sama-sama kita katakan, amin. Ya, berikan sorak-sorai untuk Allah kita. Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom, ya masih banyak yang liburan ya, masih banyak yang izin begitu ya. Ya, puji Tuhan, hari ini saya akan membawakan satu tema, yaitu sehubungan dengan tema hati Bapa dan hati anak. Maka tema yang saya bawakan adalah perang melawan jiwamu. Tidak bisa dipungkiri, hati Bapa yang selalu ingin mengasihi saya, hati Bapa yang selalu ingin memberikan perhatian-perhatian yang terbaik, hati Bapa yang selalu ingin menyayangi anak-anaknya, maka tidak bisa kita pungkiri bahwa ada sesuatu yang harus kita ciptakan, yang harus kita membuat sikap tubuh, bahkan sikap hati kita yang dipengaruhi oleh pikiran dan jiwa kita itu tidak boleh bereaksi yang salah. Yang mengerti katakan yes. Hati itu ada hubungannya dengan pikiran. Nah, hati dan pikiran itu seperti dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Sebab itu dikatakan bahwa kalau hatimu jahat, maka pikiranmu akan menjadi jahat. Kalau pikiranmu menjadi jahat, maka respon sikap tubuh kita, reaksi kita maka akan menjadi jahat, begitu ya. Jadi kalau misalnya saya mempunyai pikiran yang jahat begitu ya terhadap Bu Neti, maka pikiran itu akan masuk di dalam hati saya. Sehingga hati saya pun akan menjadi jahat sama Bu Neti. Karena pikiran hati saya jahat, maka akan dibarengi dengan sikap tubuh atau body language ya kita itu menjadi jahat sama Bu Neti. Saya akan tidak mudah tersenyum, saya tidak mau memberikan postur yang mau menghargai, menghormati, atau bahkan mungkin untuk tersenyum gitu ya. Jadi hati dan pikiran itu membawa satu dampak yang besar yang akan Anda pertontonkan melalui tubuh kita. Namun sehubungan dengan berbicara mengenai jiwa atau hati, ada juga beberapa penyakit-penyakit yaitu penyakit psikologi atau penyakit kejiwaan yang kalau dirangkum sebegitu banyaknya hampir ketemu 15 penyakit psikologi gitu ya. Nah, untuk itu kita akan buka dalam ayat hari ini Markus 7 ayatnya yang ke-21 sampai 23 dengan tema perang melawan jiwamu. Yuk sama-sama kita baca yuk. 2, 3,
Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Amin. Bapak Ibu Saudara, semua yang dikatakan keburukan atau kejahatan yang ada di dalam satu tubuh manusia atau yang ada di dalam jiwa satu orang, ini diungkap dalam ayat 21 dan 22. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata hati Bapa itu harus kita responi dengan hati anak. Sehingga posisi kita ini dikategorikan hati anak. Tetapi ketika saudara menjadi posisi status hati anak, firman mengajar kepada saya dan saudara, saudara harus membuang segala hal yang buruk yang terdapat di dalam ayat 21 dan 22. Tadi dikatakan bahwa pikiran jahat, betapa berpengaruhnya pikiran jahat sehingga ketika kita dikatakan menginginkan istri orang lain, menginginkan harta orang lain, menginginkan suami orang lain, itu pun sudah dilarang oleh firman. Nah, bukan hanya percabulan, artinya saudara tidak ada di dalam kekudusan, tidak ada dalam hidup nikah yang kudus, sehingga itu mendukakan hati Tuhan, sehingga ketika Tuhan ingin memulihkan mungkin persoalan saudara, memulihkan rumah tangga saudara, maka Tuhan akan diingatkan oleh iblis. Jangan heran karena Tuhan juga bisa berbicara, bercakap-cakap dengan iblis ya. Ketika dia berbicara mau menggocoh Ayub, Tuhan juga berkata, "Dari mana engkau?" Iblis, begitu ya ditanya ya. Nah, waktu saudara melakukan segala hal yang jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Pencurian ini seringkali kita melihat ada satu penyakit yang disebut dengan kleptomania, yaitu salah satu penyakit kejiwaan, di mana kleptomania ini adalah salah satu penyakit mental dan penyakit kejiwaan, sukanya mencuri, sukanya mengambil, sukanya menyembunyikan barang seseorang. Nah, kalau dia mengambil, mencuri begitu ya, misalnya Bu Neti punya lipstik gitu ya, terus akan saya ambil kalau saya punya sakit kleptomania. Bukan karena saya pingin pakai lipstiknya Bu Neti, enggak. Tapi ketika saya mencuri, mengambil, sehingga Bu Neti itu mencari-cari sampai tergopoh-gopoh, aduh di mana ya lipstikku, aduh nanti dimarahin sama Pak Jerry suamiku nanti, itu kan hadiah ulang tahunku, begitu ya. Kemarin waktu ulang tahunnya Bu Neti digeret sama Pak Jerry, digandeng, diajak ke Christian Dior gitu ya saudara ya. Yes gitu ya, yang satu biji lipstiknya 1.200.000 gitu ya. Lalu hilang saudara, pasti nanti takut dimarahin Pak Jerry. Iya kalau dikasihkan sama Cita gitu ya, kalau diambil orang lain. Nah, orang yang mengambil barangnya Bu Neti bukan berarti sedang butuh lipstiknya. Tetapi orang itu memiliki gangguan kejiwaan, pengennya mengambil supaya nanti Bu Neti ini lihat pontang-panting mencari itu puas dia. Rasain lu gitu ya saudara ya. Pasti nanti di rumah tengkar sama suaminya karena dia menghilangkan satu barang kenang-kenangan dari suaminya. Itu adalah gangguan mental kejiwaan secara kleptomania. Nah, kemudian ada gangguan juga yang disebut dengan hoarding disorder. Ini artinya adalah ketika saudara memiliki hoarding disorder, saudara itu mempunyai barang ya, kalau misalnya kita bekas beli stik, salad gitu ya, kan wadahnya lucu-lucu nih tupperware-nya. Waktu disuruh membuang, enggak mau saudara. Ditumpuk barang bekas itu ditumpuk. Padahal kita loh enggak mungkin butuh. Kecuali kalau misalnya Cik Giok gitu ya, Bu Giok suka masak. Maka ketika dia akan membawa makanan ke gereja, Bu Giok akan butuh barang-barang itu tadi.
barang bekasnya salad, barang bekasnya apa, yang sudah dicuci dipakai untuk bawa makanan ke gereja. Tapi orang yang dengan sakit mental hoarding disorder, dia tidak membutuhkan alat itu. Tapi disimpan sampai rumahnya memenuhi menjadi gunung sampah. Sampai orangnya sendiri sulit untuk bergerak. Nah, itu adalah prolog atau barisan depan penyakit-penyakit kejiwaan. Nah, saudara, di samping penyakit kejiwaan itu kita juga melihat di sini dikatakan pembunuhan. Pembunuhan itu bisa pembunuhan secara roh, secara jiwa ya. Orangnya dibunuh, ditembak seperti yang kemarin berita di televisi. Ada bos rental yang akhirnya ditembak oleh salah seorang penyewa dan bertengkar dan lain-lain, begitu ya saudara. Tetapi ada juga yang lebih membahayakan yaitu pembunuhan karakter. Jadi kalau misalnya saya nggak suka sama Citra, saya nggak suka sama Bu Sofi, maka saya akan ngomong ke depan orang banyak. Bu Sofi itu loh begini. Citra itu loh begini. Lalu saya akan membuat sebuah opini publik seperti seolah-olah Bu Sofi itu melakukan satu kejahatan. Seperti seolah-olah Citra melakukan satu kejahatan. Itu adalah pembunuhan karakter. Di mana orang-orang di sekitarnya akan jaga jarak. Waktu ketemu Bu Sofi, ketemu Citra dia akan jarak. Tunggu. Hati-hati loh, orang ini begini. Itu disebut pembunuhan karakter. Nah kemudian perzinahan, kita semua sudah tahu ya. Perzinahan artinya mengadakan satu hubungan intim dengan orang yang tidak dikuduskan untuk menjadi pasangan kita. Jadi kalau saudara menikah akan dikuduskan seperti Citra kemarin bulan Agustus, kalau nggak salah ya, gitu ya, Agustus ya mungkin ya. Itu dinikahkan dan kemudian disaksikan di hadapan jemaat BRC dan muncul surat nikah dari gereja dan kemudian Citra mengurus ke catatan sipil. Artinya satu kota Malang ini banyak laki-laki, ya. Satu kota Malang ini banyak wanita. Tapi Citra hanya boleh bergaul dengan Darman. Darman hanya boleh bergaul dengan Citra. Itu artinya kekudusan. Jadi tidak boleh Citra berhubungan dengan lawan jenis yang lain. Karena itu termasuk perzinahan. Dan perzinahan itu salah satu hal yang dibenci oleh Tuhan. Sebab itu ketika kita melakoni masuk dalam satu ikatan perjanjian nikah disebutlah holy matrimony. Artinya perjanjian pernikahan yang holy, yang kudus. Bukan happy matrimony. Kalau happy matrimony, waktu saya sudah tidak cocok sama pasangan saya tidak mendapatkan kegembiraan, saya tidak mendapatkan kesenangan, saya tidak bisa have fun dengan pasangan saya, maka saya akan mencari kesenangan dengan orang lain. Sebab itu perjanjian pernikahan, sakramen kudus disebut dengan holy matrimony. Nah yang selanjutnya yaitu keserakahan. Keserakahan ini hampir mengambil 70% menguasai jiwa saya dan saudara. Ya, kita tahu bahwa Kain dan Habel adalah satu keluarga yang disebut dengan kakak adik atau koko titi. Tetapi karena jiwanya yang serakah, dia jiwanya punya iri hati, di mana keserakahan dan iri hati itu beda-beda tipis ya. Ketika misalnya orang itu tidak suka dengan kesuksesan seseorang, maka dia akan menjadi iri. Lalu ketika iri, dia akan mencari orang ini sumber income-nya dari mana. Lalu dia akan kejar sumber income-nya dan dengan berbagai upaya dia akan mencari seperti orang itu berusaha. Padahal harusnya kita beriman, kita percaya bahwa berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Bahkan firman berkata, ia memberikannya kepada yang dicintainya sewaktu tidur. Jadi firman berkata ketika Tuhan mencintai Bu Vike, ketika Tuhan mencintai Pak Angga, maka waktu Bu Vike Pak Angga tidur,
Itu loh dikasih berkat sama Tuhan. Amin. Ayo tepuk dadanya, aku diberkati meskipun aku tidur. Amin. Injil kasih karunia adalah mengajarkan hal-hal yang supranatural yang seharusnya secara hukum saudara tidak bisa menerima. Tapi Injil kasih karunia mengajarkan saya dan saudara bahwa sekalipun saya dan saudara sedang tidur, sedang istirahat, sedang rest, tapi kalau Tuhan mencintai saya dan saudara, firman berkata Tuhan akan memberikannya. Apa Bapak Ibu Saudara? Semuanya. Memberikan berkat, memberikan pemulihan, memberikan terobosan-terobosan iman kepada yang dicintainya, yaitu saya dan saudara. Tepuk dadanya, ayo tepuk dadanya. Aku dicintai Tuhan loh. Haleluya. Yang selanjutnya yaitu kejahatan. Kita tahu Kain dan Habel diawali dari pikirannya karena dia marah, ya. Kejadian 3 dan Kejadian 4 ayat 8 dikatakan bahwa Habel dan Kain ini mempersembahkan satu persembahan. Meskipun tidak sama, Habel ini mempersembahkan ternak yang bagus-bagus, yang gemuk. Dan kemudian Kain ini mempersembahkan buah-buahan. Tapi waktu itu Tuhan tidak berkenan terhadap persembahan daripada Kain. Sehingga yang diterima adalah persembahan Habel. Tapi Kain itu keburu-buru, hatinya dalam bahasa Jawa Timur artinya adalah kemerungsung. What is the meaning kemerungsung? Panas begitu ya Pak C ya, panas hati. Lah sebab itu Bapak Ibu Saudara, firman mengajarkan kepada saya dan saudara, janganlah kita mudah panas hati. Karena panas hati akan mempengaruhi hati saudara, pikiran saudara untuk mengambil satu keputusan yang salah. Waktu Habel persembahannya diterima, sebetulnya Tuhan itu masih punya agenda lain. Memang yang diterima terlebih dahulu adalah persembahan daripada Habel. Tetapi bukan berarti Tuhan itu tidak mengindahkan Kain. Tetapi karena Kain panas hati sehingga dia marah, dia cemburu, dia iri hati dan timbullah pikiran jahat dalam hatinya, dalam jiwanya. Sehingga dia ingin membunuh daripada saudaranya sendiri. Bapak Ibu Saudara, satu komunitas seringkali kita sebut keluarga. Satu komunitas yang lain seringkali kita sebut keluarga Allah. Yaitu keluarga dalam artian rumah tangga yang terdiri dari orang tua anak dan kakak adik, dan rumah tangga keluarga Allah yang kedua yang terdiri dari saudara berkomunitas di gereja. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hari ini firman mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa kita harus berhati-hati terhadap jiwa kita, terhadap mental kita. Kita harus mampu berperang melawan jiwa kita sendiri. Kalau kita berperang, misalnya saya berperang melawan Bu Vike, maka saya akan pasang kuda-kuda terus. Kalau ketemu Bu Vike, saya akan pasang kuda-kuda. Sehingga saya terus berperang melawan Bu Vike, saya bisa fight, saya bisa menang. Tapi yang berbahaya adalah ketika saudara punya kelemahan di dalam jiwa saudara, di dalam mental saudara, tetapi saudara tidak bisa mengerti. Sehingga saudara merasa bahwa ketika melakukan kejahatan, ketika melakukan perzinahan, ya, perzinahan itu atau perselingkuhan itu bukan dari sekejap mata, ya saudara. Langsung sekejap mata gitu, misalnya saya naksir sama Pak James misalnya. Sekejap mata satu kali langsung saya jadi selingkuh, enggak saudara. Perselingkuhan itu awalnya dari seringnya saudara bertemu. Seringnya saudara ngelibet, weting tresno jalanan saka ngelibet ya saudara. Itu beneran terjadi saudara. Jadi kalau saudara fight melawan Bu Vike, melawan Kak Daniel, setiap ketemu orangnya kita akan jaga-jaga, pasang kuda-kuda terus.
Wah, aku ini lagi ngelawan Kak Daniel, aku lagi ngelawan Bu Vika. Tapi yang terberat adalah ketika saudara dan saya melawan jiwa kita sendiri ini loh saudara. Karena kadangkala jujur kita merasa menutupi kekurangan saya, kekurangan saudara seakan-akan ditutupi. Sehingga dunia luar menyebut menjadi seorang yang berpendirian atau berkepribadian ganda. Ada lagi ya Bapak Ibu Saudara stepnya ya. Jadi kalau di depan saya akan menjadi merah. Nanti kalau di depan Bu Neti akan menjadi hijau. Kepribadian ganda. Nah Bapak Ibu Saudara, Kejadian 4 ayat 8, ayo sama-sama kita buka. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu Saudara ya. Ayat 8 sampai ayat 10. 2, 3. Kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habil adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Bapak Ibu Saudara, ayat 8 yang kita pelajari ketika jiwanya Kain, ketika jiwanya mentalnya Kain terusik, terganggu. Ayat 8 kata Kain kepada Habil, marilah kita pergi ke padang. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang percakapan yang manis itu menyesatkan saudara dan saya. Kadang-kadang tipu muslihat yang dipakai oleh lawan kita itu adalah kata-kata yang merdu, kata-kata yang manis. Ayat 8 dikatakan, Dek, Titi, sayang, ayo kita jalan-jalan yuk ke padang. Tapi saudara, ketika musuhnya atau lawannya ini masuk dalam perangkapnya, ternyata dia ini mau dihabisi. Dan adiknya terpana dengan kata-katanya, marilah kita pergi ke padang. Dan tiba-tiba ketika orang ini lengah, langsung dipukul dan dihujami dengan pisau. Sehingga matilah. Nah, ketika Tuhan bertanya pada ayat 9 dikatakan, aku tidak tahu apakah aku ini penjaga adikku. Sudah salah saudara. Ingat ya, kadang-kadang kalau kita ini ngomong sama orang yang kita ajak ngomong ini loh yang salah. Tapi dia yang malah marahin kita saudara. Pernah ya, pernah sering ya terjadi ya. Jadi kalau misalnya saya ini ngomong sama Bu Giok, lalu saya ini merasa salah sama Bu Giok gitu ya. Loh Bu Giok lo masih tanya nadanya do re gitu ya. Lalu saya akan jawab si do gitu saudara ya. Langsung marah, lah wong yang salah diajak ditanya bukannya jawab yang baik. Oh iya Tuhan, maaf ya Tuhan. Misalnya seandainya mungkin bisa dibikin seperti drakor. Harusnya kan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi ayat ini mengatakan dengan jelas sudah salah. Masih menantang Tuhan. Aku ini bukan susternya adekku Tuhan. Kok engkau tanya sama aku? Apa aku ini penjaga adekku tak Tuhan? Saudara, seringkali ketika kita ditanya Tuhan, bukan berarti Tuhan itu gak ngerti sama perbuatan saya dan saudara. Tuhan itu tahu perbuatan saudara dan saya kalau melenceng dari agendanya Tuhan, Tuhan itu tahu. Tapi hati Bapa, hati Yesus ketika saudara dan saya tak salah inginnya dibenarkan. Masih ingat pertemuan perempuan 12 tahun, pendarahan 12 tahun ketika memegang jumbai Yesus. Yesus kan ngomong, siapa ini yang megang bajuku ini?
Apakah Yesus nggak tahu bahwa di situ ada perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan, yang sudah berbau, Bapak Ibu Saudara, karena organ intim baik laki-laki dan wanita itu tidak boleh kena penyakit. Kalau kena penyakit itu bisa menghabiskan rumah berapapun. Sebab itu saudara dan saya harus saling menjaga organ intim. Wanita itu paling rentan, yaitu ketika dia menikah muda, usia muda, atau punya banyak anak. Wanita harus sering melakukan pemeriksaan supaya terhindar dari kanker, ya, kanker rahim. Nah, nanti itu dibahas next berikutnya ya. Dulu berapa tahun yang lalu sebelum saya hamil Yohan, saya pernah mendatangkan narasumber yang terhormat Dr. Sutioso, SPOG, spesialis kebidanan. Sebab itu saya bisa berbicara seperti ini karena saya punya narasumber yang baik. Yaitu antara lain kalau wanita itu menikah muda dan punya banyak anak. Maka itu akan rentan terkena kanker rahim. Gitu ya saudara ya. Nah kita kembali lagi yaitu dikatakan bahwa kalau orang itu sudah salah harusnya mengaku melakukan pertobatan kepada Tuhan. Tetapi dia tidak mau bertobat saudara. Justru menantang Tuhan. Aku bukan susternya adikku Tuhan. Dan saudara ingat ayat 9. Dikatakan oleh Tuhan bahwa ketika Tuhan ditantang. Aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Firman Tuhan dikatakan bahwa apakah yang telah kau perbuat ini. Saudara, Tuhan Maha mengerti. Tuhan Maha tahu. Tapi Tuhan mencoba dengan instrumen perempuan 12 tahun untuk berusaha mengingatkan iman para murid-muridnya. Bahwa ketika perempuan 12 tahun itu memegang jubah Yesus, Yesus berkata, siapa yang pegang jubahku tadi? Apakah Yesus enggak tahu? Tahu, ada perempuan yang sedang sakit. Tapi hal itu dilakukan Yesus untuk mengingatkan iman para murid-muridnya bahwa ada satu kuasa yang besar yang masuk ketika dipegang jubahnya oleh wanita yang sakit. Nah, ayat ini mengatakan juga Tuhan berkata, darah adikmu berteriak kepadaku. Keren ya Bapak Ibu Saudara, darah yang jatuh ke tanah itu bisa berteriak. Saudara, saya beberapa tahun yang lalu sering berbincang-bincang dengan beberapa rekanan aparat ya. Lalu saya ngomong, Pak kok bisa ya Pak, kalau pembunuhan itu mesti terungkap ya Pak. Oh pasti Bu Ita. Loh di ayatnya Bu Ita kan ada, waktu itu saya masih belum melayani Bapak Ibu Saudara ya, sekitar tahun 2006. Itu saya masih berkecimpung di Singer begitu ya. Lalu loh di ayatnya Bu Ita kan ada, di Alkitabnya Bu Ita. Apa ya Pak? Itu loh Bu yang kakak adik bunuh-bunuhan itu loh. Kan di Alkitabnya Bu Ita ada yang bilang darah itu berteriak. Wow keren saudara ya. Jadi kalau mesti terjadi pembunuhan, pasti aparat-aparat kita pasti bisa menemukan siapa pembunuhnya. Luar biasa, satu pekerjaan yang luar biasa ketika kita tarik benang merah dengan firman Tuhan, kita mendapat satu peringatan kembali betapa kuasanya semua yang diciptakan oleh Tuhan kita, sampai darah yang tertumpah pun bisa ngomong sama Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, yang selanjutnya adalah dikatakan di sini perang melawan jiwa kita, itu kita harus benar-benar bisa fight, menguasai. Iri hati yang ditimbulkan oleh kakak adik ini, Kain dan Habil, membawa korban yang tidak sedikit, membawa korban yang bukan hanya kecil, tetapi mengorbankan nyawa daripada keluarganya. Saudara yang kekasih, hari ini melalui perikop perang melawan jiwamu, kita harus mampu mengendalikan diri, kita harus bisa memerangi jiwa saya dan jiwa saudara untuk melawan semua kesakitan mental,
untuk melawan kesakitan mungkin saudara, sakit jiwa atau sakit mental kadangkala tidak bisa dideteksi. Tapi orang itu punya kebiasaan-kebiasaan warisan dari keluarga atau dari genetik yang tidak kasat mata kita lihat. Kalau kita lihat gangguan jiwa itu atau gangguan mental disederhanakan kurang lebih ada 15, yaitu meliputi gangguan kecemasan. Orang yang hidupnya cemas terus. Kita lihat artis luar negeri, wanita, artis hebat, artis kaya raya yang mempunyai rumah yang besar karena kematian suaminya dan kemudian dia mengalami satu kecemasan yang berlebihan sampai akhirnya dia menderita kesakitan dan sampai lumpuh tidak bisa diobati. Karena dia mengalami satu sakit cemas akan hari esok. Firman mengajar bahwa kekhawatiran saudara dan saya tidak akan menambah sehasta langkah saya dan saudara. Sehasta itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya 45 cm, Bu. Lalu buat apa saudara dan saya khawatir sementara kekhawatiran saya dan saudara itu tidak bisa membuat langkah kita maju sekedar hanya 45 cm. Yang kedua yaitu gangguan mental mood atau suasana hati. Seringkali kalau kita membawa tamu anak-anak kecil ya saudara, kita harus jaga moodnya. Supaya ketika akan nyanyi di depan mimbar, moodnya dia tidak berubah. Kalau moodnya berubah bisa berabe saudara. Tidak mau melayani di sini. Misalnya udah janjian 4 lagu, karena moodnya berubah dia bisa minta 2 lagu. Wah nanti kita mengecewakan jemaat. Nah yang ketiga yaitu gangguan skizofrenia atau mirip dengan halusinasi atau kesurupan. Jadi seseorang ini memiliki satu gangguan halu. Misalnya saya hari ini tidak ketemu sama Bu Neti. Tapi besok saya bisa cerita kepada Cik Giok, saya bisa cerita kepada Kak Daniel bahwa hari ini loh saya ketemu Bu Neti di BRC. Nah ini mulai menyebabkan gangguan halusinasi. Maka tidak jarang beberapa orang gangguan halusinasi nyerempet sedikit dengan kesurupan atau dengan ilmu gaib. Ini juga masuk dalam gangguan mental. Kemudian yang selanjutnya adalah psikotik. Di mana psikotik ini adalah zat otak saudara dan saya mengalami sedikit gangguan dan bisa diakibatkan karena capek, banyak pikiran, stres yang berlebihan sehingga tidak bisa lagi mengingat beberapa hal penting. Dan masih banyak lagi gangguan-gangguan kejiwaan. Artinya Bapak Ibu Saudara, jiwa saya dan saudara perlu dirawat. Kalau sudah mengalami salah satu aja gangguan dari tadi yang saya sebutkan, masih banyak ya saudara, 15 tadi saya sebutkan cuma 4, ditambah kelainan dalam hal mencuri, yaitu bukan yang dibutuhkan, tapi dia senang melihat orang lain menderita, mencari-cari, itu 6, sudah kita bahas 6 gangguan kejiwaan. Artinya saudara dan saya jangan pernah berjalan sendiri. Karena ketika saudara dan saya berjalan sendiri, penuh dengan kecemasan, penuh dengan iri hati, penuh dengan keserakahan, maka saudara bisa berbuat salah. Bisa mendukakan hati Tuhan. Ayo datang ke tempat yang tepat. Ayo datang ke alamat yang tepat. Perangi jiwa saudara. Perangi kelemahan saudara yang suka iri hati, cemburu, punya gangguan mental, punya gangguan jiwa, diperangi Bapak Ibu Saudara. Dengan apa Bapak Ibu Saudara? Sujud di altar Tuhan, minta penolong. Tuhan berikan aku roh kudus-Mu, berikan aku roh penolong. Supaya aku tidak mengalami kecemasan yang berlebihan. Supaya aku tidak mengalami gangguan mental. Supaya aku ini jadi orang bisa normal, hidup yang sesungguhnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku.
Tuhan bebaskanku. Sujud di altarnya, terima kasih karunia Tuhan. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan Yesus yang memberikan anugerah. Kita lihat apa yang terjadi selanjutnya pada Kain. Kita lihat yang terjadi pada Kain yaitu Kejadian 4 ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Yang ajaib. Ayat 15 mengatakan bahwa Tuhan memberikan perlindungan yang ajaib kepada Kain. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Nanti Bapak Ibu Saudara baca ya yang di ayat-ayat atas. Karena Kain bertobat. Dan dia mendapat perlindungan dari Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, hidup saya dan saudara tidak lebih baik. Mungkin mengalami satu proses. Mungkin mengalami penundaan dari Tuhan. Mungkin tidak sesuai agendanya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini, sampai hari ini saya belum, Bapak Ibu Saudara, seperti mimpi. Ya, seperti mimpi saya bisa mendapat kasih karunia Tuhan, menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan dan juga melayani berbagai macam pastoral, urapan minyak. Beberapa bulan yang lalu saya juga mengurapi depot makan seseorang di Surabaya, dikawal dengan Kak Daniel, Bu Sofi, begitu ya. Semua itu seperti mimpi. Apakah saya merencanakan? Apakah saya punya cita-cita? Enggak Bapak Ibu Saudara. Waktu SMA, lulus SMA, waktu saya ditanyakan oleh pendeta dari Bandung, mau diajak nikah, dinikahkan maksudnya ya, dinikahkan dengan pendeta dari Bandung, saya lari Saudara. Saya lari terbirit-birit. Karena saya khawatir nanti kalau jadi istrinya pendeta, saya enggak bisa bebas. Tapi agenda Tuhan, sekalipun saudara dan saya lari jauh, seperti yang dilakoni Yunus, lari dari agenda Tuhan, Tuhan tetap bisa menangkap. Amin. Bahkan Yunus sempat bertapa di perut ikan. Firman mengatakan bahwa untung dia keluar dari pintu depan. Coba kalau Yunus keluar dari pintu belakang. Bapak Ibu Saudara bisa lihat jadi apa. Nah agenda Tuhan kadangkala kita enggak terima Bu. Loh Tuhan aku lo enggak punya cita-cita jadi hamba Tuhan. Loh Tuhan aku lo takut kalau jadi hamba Tuhan. Enggak bisa bebas, enggak bisa begini, enggak bisa begitu. Tapi Tuhan katakan, aku telah mengenal engkau sejak dalam kandungan ibumu. Jadi hari ini kita belajar untuk ikuti agenda Tuhan. Sekalipun agenda saya dan saudara harus stop dirubah oleh Tuhan. Anakku pindah, agendamu bukan di sini. Ayo belok ke kanan, agendamu jalan ke kanan. Saya undang imam musik untuk naik ke depan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, firman mengajar pada saya dan saudara bahwa jiwa saudara dan saya harus diperhatikan. Karena ketika saudara dan saya memperhatikan jiwa saudara, memupuk jiwa saudara, memperbaiki jiwa saudara, mental saudara, menjadi mental yang sehat, menjadi jiwa yang sehat, maka Bapak Ibu Saudara bisa menikmati firman Tuhan, menikmati hadirat Tuhan dengan beribadah, membawa satu keuntungan, bukan hanya menikmati, bukan hanya menerima firman Tuhan, tapi juga bersekutu dan bertemu muka dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan sia-siakan waktu, jangan sia-siakan kesempatan. Hidup saya dan saudara ini cuma sebentar.
seperti orang mampir minum. Gak lama, cuman sebentar. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita pakai hidup kita yang sebentar ini untuk berkarya, menghasilkan buah, menyenangkan Tuhan. Yaitu saudara dan saya bisa menikmati hadirat Tuhan, bertemu Tuhan lewat hadiratnya yang kudus. Mari melalui peribadahan di BRC, sama-sama kita belajar untuk menyembuhkan jiwa kita, menyembuhkan mental kita. Karena ketika saudara tidak sakit jiwa, tidak sakit mental seperti yang saya berikan beberapa contoh, saudara bisa hidup dengan sehat, saudara bisa menikmati Tuhan dan merasakan kebahagiaan Tuhan. Berikan sorak-sorai untuk Allah kita, haleluya. Sujud di altarnya, Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, adakah di antara saudara yang belum terima roti dan anggur? Saudara boleh angkat tangan dan nanti petugas akan mengambil saudara. Hatiku sesuatu terjadi saat datang dia. Kalau sudah semua, saya undang berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Sujud di altarnya, Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidup. Saudara angkat tinggi roti di atas kepala. Hatiku sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini peringatan atas aku. Bukankah roti di tangan saudara adalah tubuh Kristus dalam nama Yesus? Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara angkat perlahan air anggur di atas kepala saudara. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan inilah cawan perjanjian baru yang dimatakan oleh darahku. Perbuatan ini peringatan atas aku. Bukankah air anggur di tangan saudara adalah darah Yesus dalam nama Yesus? Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku.
Bapa. Terima kasih buat firman-Mu. Memang benar Tuhan, selama kami masih hidup di dunia ini, peperangan demi peperangan, pasti kita akan hadapi ya Bapa. Tapi kami percaya ada satu tangan yang dahsyat, satu tangan yang luar biasa, yang membuat kami bisa menang dan bahkan keluar sebagai lebih daripada pemenang. Materaikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami dan mampukan Roh Kudus kami melakukan firman-Mu. Terima kasih buat berkat perjamuan kudus. Tubuh-Mu sudah menyembuhkan segala penyakit kami. Penyakit jasmani, penyakit rohani, penyakit mental dan sebagainya Tuhan. Kami percaya ketika kami makan tubuh yang dihancurkan di atas kayu salib, semuanya sudah sembuh. Terima kasih ya Bapa, dan darah-Mu sudah mengampuni segala dosa kesalahan kami, sehingga kami Tuhan boleh putih seperti salju, dan kami sudah bebas oleh darah Yesus. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, tambah-tambahkan hikmat, marifat, akal budi, pewahyuan yang dahsyat, hingga dimanapun hamba-Mu berada, nama Engkau saja dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami sudah terima berkat dari perjamuan kudus dan firman-Mu. Haleluya, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tepuk tangan sekali lagi buat Yesus kita yang dahsyat ya. Pengumuman seperti biasa, besok hari Kamis ada doa firman mujizat yang dimulai jam 6 malam. Dan seperti hari ini ibadah raya hari Minggu jam 10 pagi. Bapak Ibu, sebentar kita akan mendoakan Ibu Gembala ya, yang kemarin ulang tahun ya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Bu Ita, Bu Ita. Mari Bu Ita, saya undang untuk ke depan. Happy birthday to you. Haleluya. Haleluya. Happy birthday to you. Wah, ini para bidadari-bidadari. Bawa. Happy birthday to you. Happy birthday. Wah, ini bunga yang besar. To you. Kasih untuk Bu Ita. Ya. Happy birthday, happy birthday, happy panjang umurnya, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Sebentar. Rasanya kurang afdol kalau nggak ditanya umur berapa Bu Ita. Seingat saya 35. Betul apa enggak Bu Ita? Ya. Nanti katanya Bu Ita mau ngomong sendiri ya. Iya, umurnya masih 17. Haleluya. Ya Bapak Ibu Saudara, terima kasih. Ya, ini ada pantun yang suruh membacakan ini. Jadi ada bunganya tapi dikasih tugas ya Saudara. Katanya gini pantunnya. Beli lilin di rawa belong. Hai Bu Ita Lintar, cantik cium Pak Pur dong. Cium. Yang ngasih ini siapa ini ya? Ya wes, nggak usah dikasih, disosor aja ya. Haleluya. Terima kasih. Ya, mari kita doakan semua. Jemaat boleh angkat tangan, arahkan tangan saudara. Oh ya, tiup lilinnya dulu ya, tiup lilinnya dulu ya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, Tiup aja. tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ya, saya minta saudara angkat tangan, arahkan ke Bu Ita dan kita doakan dan sekaligus saya tutup dalam doa berkat. Terima kasih ya Bapak,
pada siang hari ini hamba-Mu Ibu Gembala Pastor Dr. Ita, Engkau tambahi umur 1 tahun lagi Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu tidak berhenti di sini. Engkau akan tetap melanjutkan Tuhannya sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Tambah-tambahkan kesehatannya, hikmat, marifat, akal budi, pewahyuan, dibuat menjadi lebih muda lagi, dibuat sehat lagi, dibuat makmur lagi, ditambahi usia yang panjang, panjang umur. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, sekali lagi juga hamba-Mu berdoa kepada Ibu Uta, dimanapun hamba-Mu berada, Engkau pakai lebih dahsyat untuk kemuliaan nama Engkau. Terima kasih ya Bapa. Demikian juga sebelum anak-anak-Mu meninggalkan tempat ini, hamba-Mu berdoa, turunkanlah berkat khusus dari surga. Terbukalah tingkap-tingkap langit. Terbukalah pintu-pintu kerajaan surga. Hamba-Mu mengikat segala yang ada untuk turun atas kami semua. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian-Mu turun-temurun. Diberkati hidup nikah dan anak cucu-Mu. Diberkati usaha pekerjaan-Mu. Diberkati studi-Mu. Apapun yang Kau kerjakan dibuat Yesus berhasil. Kesehatan yang luar biasa ada di dalam setiap tubuh-Mu. Sekarang saudaraku, pulanglah bawa dan nikmati anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang perbuatan ajaib daripada Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai-Mu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput Engkau di atas awan-awan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus yang percaya sudah terima berkat, kita katakan amin. 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 Tuhan Yesus memberkati.